Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara. Saudara, seorang perempuan bernama Risma Sitinjak ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat dengan kondisi jenazah yang telah membusuk. Pihak kepolisian menyatakan jika Risma tewas secara tidak wajar. Polisi pun menetapkan sang suami sebagai tersangka pembunuhan Risma. Lantas apa yang menjadi motif sang suami tega menghabisi nyawa istrinya? Berikut penelusurannya untuk Anda. Baru-baru ini jasad seorang perempuan ditemukan membusuk di rumah kontrakan di kawasan Sukatani, Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyidikan pihak polisian, diketahui perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Lalu apa sebenarnya menjadi penyebab pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Ikuti penelusuran kami. Mengawali penelusuran kasus pembunuhan Risma Sitinjak, saya mendatangi lokasi pembunuhan sekaligus penemuan jenazah Risma. Rupanya merupakan rumah kontrakan yang sudah ditinggali Risma selama 2 bulan. Saudara, disinilah Risma dihabisi nyawanya oleh sang suaminya. Jika saya gambarkan, ini adalah sebuah rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Risma dan suaminya yang menjadi pelaku pembunuhan. Dan setelah terjadinya pembunuhan, garis polisi terpasang di jendela dan juga pintu yang menjadi lokasi pembunuhan sekaligus tempat tinggal almarhum dengan suaminya. Dan di pintu masuk, pintu gerbang ini juga kondisinya terkunci. Dan jika saya gambarkan, lokasi rumah kontrakan ini sebenarnya terpisah dengan rumah-rumah yang lainnya. Jadi tidak banyak tetangga di sekitar sini. Dan untuk lebih lengkapnya terkait dengan sebenarnya bagaimana kronologi dan apa yang diketahui warga terkait dengan apa yang terjadi pada almarhum Risma, kita akan langsung berbincang dengan salah satu warga. Ini ada Pak Agus. Pak Agus ini sini sebagai petugas keamanan juga, begitu ya. Bapak, apa yang Bapak ketahui Pak ketika melakukan pengamanan di sini, kemudian sempat tahu ya Pak ada pertengkaran di sini, gimana Pak tuh Pak ceritanya Pak? Malam Kamis itu kita udah mau masuk pagi lah, jam 1-an lah. Itu ada keributan kecil ya di sini. Di mana Pak? Di sini? Si pelaku duduk di sini, di jongkok. Jongkok di sini? Ya, bertengkar dia sama yang 2 laki-laki itu. Iya, 2 laki-laki di mana Pak? Adanya di sini, dia di sini. Ya. Iya. Pas ke malam minggunya, iya, ada suara histeris. Yang namanya katanya si Arga itu. Teriak-teriak, ada mayat gitu kan. Saya di pos dengan kawan-kawan terus berhamburan. Lagi jaga pos ya? Iya. Langsung ke lokasi kontrakan ini. Benar, ternyata memang ada mayat. 2 hari setelah pelaku ditangkap, prarekonstruksi digelar oleh pihak kepolisian. Warga yang penasaran terlihat memadati area di sekitar tempat kejadian perkara. Di antara kerumunan warga, tampak ibu korban turut menyaksikan proses prarekonstruksi. Kesedihan tersirat dari wajah ibu korban saat melihat pelaku yang merupakan sang menantu dihadirkan dalam prarekonstruksi. Terakhir komunikasi sama ibu cerita gimana almarhum? Ya itulah dia minta ini suaminya ngambil anaknya
dia bilang ambil anakku, terus itu dibawa ke sini. Terus Diambil dari rumah mertuanya. Orang itu kan sama mertuanya. dulu tinggal sama mertuanya. Sama mertuanya, dulu itu cecok. Jadi waktu datang pun aku dari Sumatera pernah gitu, udah pernah cecok orang ini di depanku gitu. Memang sering gitulah cecok orang ini. Jadi aku bilang Katanya sering cecok karena apa? ya entah ini si laki si ini sering keluyuran malam terus pulang pagi gitu. Soalnya tinggal di kontrakan ini sendiri. Iya, awalnya sendiri. Terus itu si Topul ini datang ke sini. Jadi udah datang ke sini, datang si Risma ini bilangnya, "Mbak, kalau memang kita baikan, bawalah anak-anakku ke sini, anak-anak kita itu," katanya. Terus itu si Topul pergi ngambil anak-anaknya itu kan, cucu itu kan dibawa ke sini. Ya itu terus kejadian. Kejadiannya kan kedua anak almarhum itu kan ada di lokasi juga. Iya. Mertuanya aja pun juga dibilangnya sama ini di rumah sakit Polri, katanya cucunya itu masih trauma. Dari keterangan ibu korban, saya mendapatkan informasi jika pelaku dan korban kerap terlibat cekcok. Saya lantas menemui pelaku yang ditahan di Polsek Cimanggis untuk mengetahui motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Kejadiannya malam itu sebelum kejadian istri saya meninggal itu malamnya itu ada 2 orang temannya main datang ke kontrakan. Itu hari Rabu atau hari Kamis? Itu hari Rabu malam tanggal 8. Ada orang. Nah, datang ke kontrakan, sedangkan saya tuh ada di sebelah kontrakan kan ada warung. Saya di situ. Nah, terus saya lihat ada dua orang laki-laki main ke kontrakan. Lalu teman saya negur saya untuk menegur 2 orang itu. Lalu saya datang ke kontrakan, saya tegur temennya. Cuman yang temannya itu nggak merespon teguran saya. Negur gimana saat itu? Ya saya negur biasa. Ngapain kalian datang ke sini? Udah malam kayak gini, kalian tahu aturan nggak? Udah malam. Sedangkan kalian datang ke kontrakan ini, kalian tahu status yang ngontrak ke sini suami istri. Sedangkan kalian main ke sini suaminya nggak ada. Kalau dari jam itu udah nggak pantas. Saya negur seperti itu. Cuman teguran saya nggak direspon. Memang sering bertengkar cekcok mulut? Sering, dari dulu, dari awal saya sama istri menikah itu memang sering ada keributan cekcok mulut, dan dia juga sering pergi ninggalin saya gitu, pergi balik lagi seperti itu. Sering ada kekerasan dalam rumah tangga? Emang kamu sering melakukan tindakan kekerasan pada istri? Tidak, Terus kenapa pas saat hari itu kemudian ada tindakan kekerasan? Itu gimana? itu spontan karena ejekan atau pelecehan dari omongan dia. Kamu sengaja nggak sih membunuh itu sebenarnya? Tidak Tidak sengaja. sengaja. Pernah merencanain nggak? Tidak ada sama sekali merencanakan. Lantaran terbakar api cemburu, pelaku pun gelap mata dan tega menghabisi nyawa sang istri. Pelaku akhirnya melarikan diri dengan membawa kedua anaknya. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka tunggal. Saya pun menuju Polresta Depok untuk mengetahui proses hukum yang diberlakukan pada pelaku. Untuk mayatnya kami kirim ke rumah sakit. Awal kami dugaannya itu kematian wajar. Namun setelah kami menghubungi dari pihak suami, ternyata pihak suaminya itu tidak merespon. Itu menimbulkan suatu kecurigaan bagi kami, mengingat keadaan mayat itu sudah cukup lama. Ya, Membusuk, Pak? membusuk Masa ya, ditemukan? ya ditemukan sudah cukup membusuk. Selanjutnya kami bawa ke rumah sakit untuk melaksanakan kegiatan otopsi. Dari otopsi tersebut terungkaplah bahwa kematian dari korban akibat ada cekekan di leher, bekas kekerasan di leher, dan juga ada benturan di belakang kepala. Penangkapan pelaku ini ditangkap di mana, Pak? Apa pelaku ini melakukan tindakan pembunuhan ini sendiri atau ada orang lain yang terlibat? Pelaku ini, yang diduga pelaku ini, si Y adalah suaminya si korban inisial R. Terus
kita lakukan penangkapan. Kita penangkapan dari bukti-bukti yang ada, dari petunjuk HP yang bersangkutan. Akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan yang melakukan tindak pidana tersebut. Latar belakang dari perbuatan itu diakibatkan karena rasa cemburu. Kalau dari keterangan pelaku dan juga saksi, apa memang pelaku ini kerap melakukan kekerasan kepada sang istri atau gimana Pak? Jadi untuk keterangan saksi yang tetangga sekitar, mau saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, memang itu sering terjadi percecokan. Kekerasan, selisih tindakan paham. kekerasan? Untuk kekerasannya mereka belum begitu cuma mereka melihat suara-suara keras, suara-suara orang ribut di dalam rumah tangga tersebut. Jadi untuk pemukulan, penganiayaan, tapi si keluarga dari pihak korban, mungkin orang tuanya menyatakan memang terjadilah kalau seandainya tindakan kekerasan itu sering terjadi. Akibat dibakar api cemburu, pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dan membiarkan jasadnya membusuk di rumah kontrakan yang mereka tinggali bersama. Kini, akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Maharani, Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV.